Mendengar hal tersebut membuat Angela sedih sekaligus terharu karena rupanya Elliot masih peduli padanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Elliot yang mengajak Angela untuk memperbaiki. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini menampilkan Elliot yang tiba-tiba tak sadar jika telah menulis mereka menguasai FBI. Tetapi Elliot yakin jika itu adalah ulah dari Mr. Robot yang telah mengendalikan tubuhnya. Ia pun langsung panik dan pergi ke komputernya karena ia membiarkan komputer miliknya tak dikunci. Ia khawatir jika Mr. Robot mengetahui tentang Trenton yang hampir menemukan cara membantalkan insiden 9 Mei. Yang kini akan ia selesaikan. Dan ternyata Mr. Robot mengetahui hal tersebut. Bahkan ia mencari tahu info tentang Wellick yang ternyata gugatannya telah dicabut. Dan kini Tyrell berhasil bebas. Kemudian Elliot bertanya-tanya tentang apa yang Mr. Robot lakukan semalam. Lalu scene memperlihatkan Mr. Robot yang mendatangi Tyrell, di mana ia membahas tentang kesalahan Tyrell pada rencana mereka. Tyrell mengatakan jika anaknya dibawa ke Denmark dan istrinya tewas. Mr. Robot justru tak memperdulikan hal tersebut. Ia tetap menyalahkan Tyrell dan menganggap ia tak becus melakukan revolusi yang telah Mr. Robot ciptakan. Merasa sakit hati, Tyrell langsung memakai sarung tangan medisnya dan mulai menghajar Mr. Robot serta akan membunuhnya. Tetapi saat Tyrell sedang mencekik, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Tyrell yang emosi langsung membuka pintu sembari berteriak. Namun rupanya itu adalah Philip Price. Ia pun langsung mempersilahkan Price untuk masuk dan di sana Price melihat Elliot yang sedang terbaring. Kemudian, Price mengajak Elliot untuk bergabung bersamanya untuk membicarakan hal yang menurut Price sangat penting. Lalu scene kembali berpindah pada Elliot yang memperlihatkan apa yang telah Trenton ciptakan pada Darlene. Yang menurut Darlene, seharusnya serangan 9 Mei tak bisa dihentikan. Tetapi Elliot mengatakan jika mereka sebenarnya bisa. Tetapi kini sistem tersebut dikuasai oleh FBI. Sistem tersebut bernama sistem Sentinel. Darlene mencoba meyakinkan Elliot jika sistem Sentinel adalah sistem jaringan tertutup yang tak bisa ditembus. Namun, Elliot yakin jika ia bisa menembus sistem tersebut dengan caranya sendiri, dan ia sendiri yang akan pergi ke markas FBI. Mendengar hal tersebut langsung membuat Darlene marah, dan ia ingin dirinya yang mencoba menembus sistem Sentinel. Darlene mengatakan ia telah bekerja sama bersama FBI selama 2 bulan, dan ia tahu bagaimana cara kerja mereka. Akhirnya Elliot mengalah, ia membiarkan Darlene mencoba menembus sistem Sentinel, sementara dirinya akan mengurus Dark Army. Lalu scene beralih pada Irving yang sedang mengajarkan seorang wanita mengemudi. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok. Dan Irving menyuruh wanita tersebut untuk menepi sebentar agar ia bisa mengecek kondisi mobil. Saat mereka sedang menepi, tiba-tiba saja Elliot memasuki mobil tersebut. Dan ia langsung memberi Irving sebuah selotip, sembari berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan." Karena merasa ada hal yang penting, Irving pun menyuruh wanita itu untuk menunggu di parkiran sebentar. Akhirnya wanita tersebut pergi dan Elliot pun langsung mengatakan maksud tujuannya. Ia ingin Irving memberikan pesan pada White Rose jika ia ingin bertemu dengannya. Elliot ingin Irving mengatur jadwal tersebut dengan bosnya. Kemudian Elliot langsung keluar dari mobil dan pergi. Scene berganti di mana Darlene mulai melancarkan aksinya dengan cara bertemu dengan Piero di sebuah bar. Ia berdalih jika dirinya memiliki informasi tentang 9 Mei. Ia menjelaskan jika memang benar, Darlene memiliki sesuatu yang belum ia beritahu padanya.
Dan kini Darlin mengatakannya, pada tanggal 9 Mei serangan tersebut memang dilakukan olehnya bersama rekan-rekannya, dan Dark Army adalah partner mereka. Sedangkan White Rose adalah sosok misterius yang menjadi bos di balik Dark Army. Mendengar hal tersebut, Pierrot ingin Darlin menjadi saksi agar ia bisa langsung memproses hal itu pada pihak FBI. Tetapi Darlin tak mau melakukan hal itu. Kemudian ia meminta izin untuk pergi ke dalam toilet. Sesampainya di sana, Darlin langsung mengecek apakah ia telah berhasil meretas kartu akses milik Pierrot. Tetapi ternyata ia gagal meretas kartu tersebut. Akhirnya Darlin pun memilih cara lain dengan cara... Lalu scene berpindah pada Elliot yang sedang berjalan menuju apartemennya. Sesampainya di depan, ia melihat Angela sedang terduduk. Kemudian setelah melihat keberadaan Elliot, Angela memperlihatkan tentang Tyrell yang berhasil dibebaskan. Angela mengatakan jika ia tak bisa menjelaskan apapun, dan orang yang bisa menjelaskan hanyalah White Rose. Elliot menjawab bahwa White Rose memanfaatkan kesedihan Angela agar ia bisa memanipulasi diri Angela. Angela berkata mereka tak bisa membicarakan hal ini di pinggir jalan, karena akan ada orang-orang yang berusaha menghentikannya. Akhirnya mereka pun memutuskan mencari tempat lain. Kembali pada Darlin. Setelah kembali berbincang dengan Pierrot, ia kemudian mengatakan jika hanya informasi itulah yang ia bisa berikan. Lalu Darlin pun berpamitan untuk pulang, tetapi hal itu dicegah oleh Pierrot yang memintanya untuk tetap berada di bar dan ia akan mentraktirnya sebuah minuman. Akhirnya Darlin pun mengiyakan ajakan tersebut dan kini mereka mulai melenceng dari topik awal perbincangan mereka, di mana Darlin memancing Pierrot tentang ketertarikannya pada wanita lain. Bahkan Darlin menjodoh-jodohkan Pierrot dengan wanita yang berada di bar. Namun Pierrot mengatakan jika ia tak tertarik, tetapi ia ingin Darlin ikut bersamanya ke apartemen pribadi miliknya. Lalu scene berganti pada perbincangan antara Price, Tyrell, dan Mr. Robot, di mana Price langsung menuju poin pembicaraannya. Ia ingin Tyrell kembali mengisi posisi Direktur Teknologi Evil Corp. Mendengar hal tersebut membuat Tyrell curiga terhadap Price. Ia pun hanya terdiam dan arti diam dari Tyrell dianggap pembenaran oleh Price. Ia pun mengatakan, sampai berjumpa di kantor. Lalu Price pergi meninggalkan mereka. Sementara Elliot dan Angela, mereka memutuskan akan membicarakan kembali pembicaraan mereka di apartemen Elliot. Tetapi sesampainya mereka di sana ternyata sudah ada Leon yang berada di dalam, bersantai sembari menghisap ganja. Melihat keberadaan Leon membuat Angela curiga. Ia pun menduga jika Leon telah menguping pembicaraan mereka berdua. Namun Leon menjawab ia hanya duduk di sini dan menghisap ganjanya. Lalu Leon menyuruh Elliot untuk bersiap-siap karena ada yang harus ia temui. Mendengar perkataan Leon membuat Angela semakin curiga. Ia pun langsung pergi meninggalkan Elliot dan Leon yang akan bertemu dengan White Rose. Kembali ke Pierrot dan Darlin yang telah tiba di apartemen miliknya, di mana Pierrot mengatakan jika ia harus kerja pagi dan Darlin harus pulang sebelum jam malam. Tetapi Darlin tak memperdulikan hal tersebut dan mereka pun menikmati momen berdua yang mereka habiskan dengan berminum. Terbawa oleh suasana yang intim membuat Darlin harus menggoda Pierrot. Kemudian mereka pun melakukan hal intim berdua akibat pengaruh alkohol. Setelah pergi meninggalkan Elliot dan Leon, Angela pun tergesa-gesa merapihkan barangnya dan ia berkata pada seekor ikan jika mereka akan pergi dari kota ini. Sementara Elliot ia telah diantar oleh Leon ke sebuah tempat di mana di sana sudah ada seseorang yang menunggunya. Kemudian Leon pun berpamitan dan orang yang menjemput Elliot meminta tas serta ponsel Elliot untuk diberikan padanya. Setelah Elliot memberikan semua yang ia miliki, akhirnya Elliot bertemu dengan tangan kanan dari White Rose. Ia pun mempersilahkan Elliot untuk duduk, sementara anak buahnya mengcopy data laptop milik Elliot. Lalu asisten White Rose membuka perbincangan dengan bertanya pada Elliot tentang tahap ketiga, yang membuatnya tercengang. Ia ingin Elliot menjelaskan apa itu tahap ketiga. Elliot langsung menjawab jika ia pikir White Rose akan mematikan seluruh Evil Corp. Tetapi nyatanya tidak, karena Evil Corp masih bisa hidup berkat adanya e-coin. Dan jika mereka mendiamkan hal tersebut, maka e-coin akan menjadi standar pembayaran dunia, serta Evil Corp akan kembali merajalela. Kemudian, asisten White Rose bertanya tentang langkah yang akan Elliot tempuh. Elliot menjawab jika ia akan menghancurkan e-coin. Lalu ia balik bertanya apakah Dark Army akan ikut bersamanya atau tidak. Namun, asisten White Rose tak menjawab pertanyaan Elliot dan ia justru mengucapkan selamat tinggal pada Elliot setelah anak buahnya berhasil mengcopy seluruh data laptop milik Elliot.
Lalu scene kembali pada Darlene, di mana pada malam hari setelah Piero terlelap, ia langsung pergi ke brankas milik Piero untuk mengambil kartu akses miliknya. Tetapi naas, ternyata Piero telah mengetahui siasat dari Darlene. Saat Darlene telah membuka brankasnya, tiba-tiba Piero sudah ada di belakang dan langsung membawa Darlene ke kantor FBI. Sementara Mr. Robot dan Tyrell sedang berbincang terkait posisi yang baru saja Tyrell dapatkan. Mr. Robot berpendapat jika ia bisa memanfaatkan posisi tersebut untuk melihat cara kerja mereka, dan bahkan mungkin saja ICOP hanyalah kedok. Karena orang-orang seperti White Rose, Price, dan lain-lain adalah orang yang harus mereka jatuhkan. Tyrell mengerti apa yang Mr. Robot katakan, dan ia langsung mengetahui jika Dark Army memiliki orang dalam di pihak FBI. Kemudian scene berpindah pada kantor FBI di mana Darlene dituntut atas percobaan peretasan pada anggota FBI. Santiago sangat marah mengetahui hal tersebut dan ia meminta Darlene menjelaskan maksud dari percobaan peretasan tersebut. Darlene akhirnya menjelaskan jika ada sebuah file di sistem Sentinel yang dapat mendekripsi semua data ICOP. Artinya ia bisa mengembalikan semua data Evil Corp yang telah hilang saat serangan 9 Mei. Bahkan saking ingin FBI mempercayainya, Darlene memperbolehkan seluruh anggota FBI duduk di sebelahnya, mengawasi dirinya atau ia bisa membantu teknisi FBI dalam mencari file tersebut. Setelah mendengar penjelasan Darlene, akhirnya Piero dan Santiago mendiskusikan hal tersebut, di mana Piero memikirkan untuk menerima penawaran Darlene. Tetapi Santiago tak ingin tergesa-gesa dan justru menunggu perintah dari atasannya. Setelah Piero pergi, Santiago langsung menelpon Irving dan mengatakan jika seseorang informan telah mengetahui cara mengembalikan data Evil Corp. Ia pun meminta Irving untuk mengatakan apa yang harus ia lakukan. Kemudian scene berpindah pada White Rose yang sangat marah dengan apa yang baru saja terjadi. Asistennya mencoba menenangkan White Rose dan ia berkata jika dirinya akan mencoba menekan kembali koneksi mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian ia membahas tentang Elliot yang tengah merencanakan tahap 3, di mana yang sebenarnya tahap 3 justru tak pernah ada, karena itu hanyalah siasat dari Elliot untuk menjebak Dark Army. Bahkan Elliot telah siap menguasai Dark Army setelah mereka mengkopi seluruh data dari laptop Elliot. Setelah Dark Army mengkopi datanya, Elliot pun berhasil menguasai seluruh aspek dari Dark Army. Lalu asistennya memiliki pendapat jika Elliot terlalu melangkah lebih jauh, dan ia ingin Elliot mati untuk mereka sekarang juga. White Rose pun mengatakan, lakukan hal tersebut jika itu memang benar. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.